hukum pernikahan itu sunnah, dia lebih afdal ketimbang ibadah-ibadah sunnah nan lain. Haji sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, lebih afdal pernikahan ketimbang ibadah-ibadah sunnah cakup. Malah disebutkan jamaah, andai kata disebabkan pernikahan tu ibadah-ibadah sunnah nan ponah dikojokan nyopak tinggal sebab pernikahan tu indo tak kojokan dia nyulai ibadah sunnah tu dek sebab pernikahan itu jauh lebih utama daripada ibadah sunnah jaga. Dek asyik berkojo, dek lah lai pasangan, tentu awak berkojo. Nan biasa awak sembahyang duha, indo sembahyang duha lain. Di sebab pernikahan ko, maka pernikahan ko lebih diutamakan julai daripada ibadah sunnah. Ba itu bona penting nyongku manikah ko. Kalau lai anak awak, cucu awak nan olah menginjak dewasa, inyondo sekolah lai, inyolah punya kojo usaha, maka pak sampaikan kepada mereka, manikahlah waang buyung. Gau pi lah gadih kau indo sekolah lai, umur pun lah sanggup. Kalau lah lain dan datang batanyo, jangan panjang-panjang bona pikir. Lah sesuai nampak rupa, lah sesuai puluh jonan di hati, manikahlah, jangan pilih-pilih bona. Besok kau salah pilih, tak pilih nan lobunya, ibarat memilih tobu ya. Pilih yo, tahu ujung dapat nan lobunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya yang saya hormati Bapak Kepala Jorong, Nenek Mama, Imam Khatib, para tokoh, pengurus masjid, baik tujuh garim masjid, ketua pemuda, umumnya yang saya hormati seluruh jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu yang kita pelajari di setiap malam pengajian bukan hanya semata-mata untuk kita yang mendengarkan,
Tapi sejatinya ilmu tu bisa awak sampaikan dan ajarkan kepada keluarga kita, anak kita, dan juga cucu kita, dan semua orang yang menjadi tanggungan kita. Maka semestinya ilmu yang kita pelajari itu kita sampaikan kepada mereka. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita adalah apa sebenarnya tujuan daripada pernikahan itu. Jadi pada malam kini Bapak Ibu, iko dulu kajian kita pada malam kini. Apa sebenarnya daripada tujuan pernikahan? Di dalam kitab fikih Bapak Ibu, yaitu bab nikah. Dan disebut nikah secara bahasa adalah ad-dhammu. Kalau menurut istilah adalah satu akad yang diucapkan. Itu nan disebut dengan istilah ijab kabul untuk menghalalkan yang diharamkan sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau menurut bahasa cakuma adalah ad-dhammu, ad-dhammu artinya adalah berkumpul. Nah, dimaksud berkumpul kodisiko adalah apapun nan berkumpul disebut pernikahan menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, satu akad atau ijab kabul yang diucapkan oleh wali dan kabul dari pengantin pria, gunanya untuk menghalalkan yang diharamkan sesuai dengan syariat agama. Itulah yang disebut dengan nikah secara istilah atau secara syar'i. Dan selanjutnya Bapak Ibu, hukum daripada pernikahan berbeda para ulama menanggapi. Kalau Imam Maliki jo Imam Asy-Syafi'i mengecekkan, kalau ada seorang laki-laki nan olah berkeinginan untuk menikah dan khawatir dia jatuh kepada zina atau maksiat, maka pernikahan itu hukumnya tetap mustahab. Tetap hukumnya adalah sunnah, indo sampai menjadi wajib. Kalau Imam Hanafi mengecekkan, hukum pernikahan itu kalau lain seorang laki-laki nan olah berkeinginan kuat untuk menikah dan khawatir jatuh kepada kemaksiatan, maka hukum nikah itu bukan sunnah tapi jatuh menjadi hukum wajib. Kalau indo menikah berarti berdosonya. Kalau Imam Hambali berpendapat dalam situasi apapun seseorang itu tidak sama sekali merubah hukum daripada pernikahan itu, hukumnya tetap adalah sunnah. Sunat itu sampai wajib. Nikah ko jemaah yang saya muliakan lebih afdal. Lebih afdal. Iko perlu awak sampaikan. Sebab iko bukan untuk kita nan mendonga saat kini. Untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk cucu kita. Kalau untuk awak apa julai? Olah. Hukum pernikahan itu sunnah, dia lebih afdal ketimbang ibadah-ibadah sunnah dan lain. Haji sunnah, solat sunnah, puasa sunnah, lebih afdal pernikahan ketimbang ibadah-ibadah sunnah cakwa itu. Malah disebutkan jamaah, andai kata
disebabkan pernikahan tu ibadah-ibadah sunnah nan ponah dikojokannya pak tinggal sebab pernikahan tu indo tak kojokan dia nyulai ibadah sunnah tu dek sebab pernikahan itu jauh lebih utama daripada ibadah sunnah jaga. Dek asyik berkojo dek lah lai pasangan tentu awak berkojo nan biasa awak sembahyang duha indo sembahyang duha lain di sebab pernikahan ko maka pernikahan ko lebih diutamakan julai daripada ibadah sunnah. Ba itu bona pentingnya ku manikah ko. Kalau lai anak awak, cucu awak nan olah menginjak dewasa, inyondo sekolah lai, inyolah punya kojo usaha, maka pak sampaikan kepada mereka manikahlah wa ang buyung. Gau pi lah gadih kau indo sekolah lai umur pun lah sanggup kalau lah lainyon dan datang batanyo jangan panjang-panjang bona pikir lah sesuai nampak rupa lah sesuai puluh jonan di hati manikahlah jangan pilih-pilih bona besok kau salah pilih tak pilih nan lobunya ibarat memilih tobu pilih aja tahu ujung dapat nan lobunya maku manikah. Nabi sendiri umat-umat akan menyebutkan di dalam beberapa hadisnya an-nikahu sunnati kecek Nabi nikah itu adalah sunnahku faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa nan indo hendak menikah siapa nan indo suka dengan sunnahku maksudnya menikah falaysa minni kecek Nabi inyo tu indo masuk golongan umat mbok itu luar biasa tu orang nan indo nak menikah tapi apalagi kok sampai inyo ko mengatakan indo bagian daripada sunnah Nabi kok luar biasa ko jemaah dicampakkan oleh Nabi indo diakui dek Nabi Muhammad sebagai umatnya. Beda citonya mak kalau memang lah lai usaha tapi indo kunjung dapat jodoh tu. Bak contohnya laki-laki lah pak. Lai orang pak nan olah dewasa umur 20 kuateh lah wajar menikah. Olah dicai ilia jungu dia. Lah apa bila ke seorang mencarinya indo jo dapat indo bersuju jodoh. Itu lan citonya bukan berartinya indo ndak lai keinginan tapi indo dapat jodoh. Ambo pak ustaz. Ndak pun nasunya nak menikah ko. Ndak tolak tua suku. Nan hidup sebatang kara ko. Ndak tolak pak ustaz lain menyusah ko panjang ko jo. Ndak tolak nan batanak tu. Ndak menikah tapi lah bocai ilia jemu dia. Olah tiga sepatu munan mipih duitnya. Indo jo lai dapat jodoh mbo. Lah tiga baca lagu tu bang Lah tiga sepatu kecanya habis. Ilia jemu dia pergi mencari. Indo pakai dapat jodoh. Itu lain lai cerita. Lain ondak tapi Indo dapat. Jadi kalau Allah lai kemampuan untuk menikah sampaikan kepada anak. Kalau kaminan laki-laki ko mak jauh mencari atau mencolik pasangan tu lai padusi nan sesuai di hati maka jauh mencari jodohnya kecik Nabi ompek lanyo kena awak perhatikan tankihul mar'ah li arba'in nikahilah perempuan itu dek sebab ompek macam nan pertama kecik Nabi li jamaliha dek rancaknya. Nya kan bang condong matu kan kena rancak yo kunya. Kena rancak yo condong matu awak kuah. Makanya Nabi membuat nan pertama. Sebabnya Nabi tahu pun nanya bak mano awak manusia ke. Dek inyo kan manusia, tentu tahunya bak mano manusia ke. Pasti condong matu kena rancak duitnya pertama. Li jamaliha sebab rancak rupanya. Nan kedua li hasabiha keturunannya.
dari keturunan nan elok-elok, nan ketiga lima liha dek hartonyo, nan keempat lidiniha sebab agama. Nabi mengunci fasfar bizatid din taribat yadak, nikahilah wanita tu dek sebab agamonyo. Kalau awak menikahi perempuan sebab agamo, maka awak beruntung kecik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa itu dikunci dek Nabi sebab agamo? Nan pertama mak, kalau laki-laki menikah perempuan sebab cantik tidak akan selamanya. Indo kan ancak selamanya. Kalau padusilah bomu 50 tahun bang, indo ancak lah itu. Lah mulai berkereput, lah banyak babonda-bonda di muka, bak condo 50 wik. 5 apa nama tu? 50 dia. Bak koda-koda tu untuk lainan mulus sebagai tu dah. Kalau lah sampai umur 50 lah mulai tanda-tanda ketuaan untuk rancak. Kalau menikah sebab ancak, maka hilanglah rasa cinta sebab ini tundu ancak lain. Kalau menikah sebab keturunan, bisa jadi suatu masa keluarganya akan terjadi lai aib nan dapat. Hilang cinta. Kalau menikahnya sebab harta, bisa jadi harta kau berkurang atau jatuh bangkrut, hilang ngasuh cintanya, ndak mohnya leh. Tapi kecik Nabi kalau menikah sebab agama, maka utuh selama-lamanya kecik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah manusia tu kalau inyo semakin tua, semakin kuat agamanya. Di awal menikah ibadahnya biasa-biasa. Lah sampai bumbu tua ibadah semakin kuat. Kan terasa juga apaknya semakinlah tua kena ke mana ibadah tu dia. Kan semakin hebat. Semakin khusyuk dan sembahyang tu semakin umuh dan puasa tu iya mak. Oh mak. Mak. Itu. Iya aturan kalau dulu, kalau masih rancak mau sembahyang duha, indah dikojokan. Deklah tu kok lah rasa do ke pintu tu, lah do ke tua su pintu kubur, maka dia suan-su pula lah sembahyang sunat, sembahyang duha lah dia su pula, sembahyang witir lah dimulai pula, sembahyang taubat lah dibuat pula. Dan sunat-sunat lah dikojokan. Semakin tua semakin kuat agama. Jadi itu makanya Nabi menyebut, menikahlah sebab agama, insya-Allah keluarga tu bertahan sampai aja menjemput pak. Itu kalau gaminan laki-laki. Kalau nan padusi pak mencolik pasangan calonnya kok, iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalaulah lain datang mak ekor, sampaikan ke bagi anak umat nan padusi, kok cucu nan padusi, sampaikan. Kalaulah lain datang laki-laki, rancak sesuai dia awak agamanya, elok bulu budi pekerti, maksudnya akhlaknya. Fankihu maka nikahlah juinya. Kalau indo kecik Nabi, tunggulah fitnah dan kehancuran dunia akan meluas kecik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang laki-laki mak kau mah bertanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang calon anak awak, wang buyuh nan datang tu iyo mak. Masuklah nak aku mah, masuk. Hidangkan air, terserah mau air putih biasa, kopi, susu, apa namanya. Hidangkan. Bertanya, apa tujuan anak tiba rumah kau? Nyomak baik tu, kalau induk kalau kurang-kurang setuju pun nak awak kena jodoh laki-laki tu, di openi juga jangan disuruh turun bulu dari rumah tu.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ilalah nak kami nak pergi ke sawah lagi kecilnya. Bek malihnya menimu paja tu, kami nak pergi ke sawah lagi kojo kami. Jangan ditimu dulu. Artinya dihargai nanti bo tu. Batanya lah. Kalau inyo lain dak melamar anak awak tu, colik perhatikan agamanya. Colik kalau umpamanya mau apek luhunya tiba, ditunggu mengecek mak sampai luhu. Kalau poinnya sembahyang luhu, berarti kolai tanda-tanda kekenan elok laki-laki. Tapi bululah luhu lah lewat, lah sampai bulu menjelang asa, indole menggai inyo nak pergi sembahyang bagindo. Kok dapat mak jangan lagi dipilih lah itu. Indo elok agamanya. Elok bulu akhlaknya, sopan santunnya kau bagi orang rumah tu. Maka kecik Nabi, pilihlah sebab nan ikoko. InsyaAllah mak, selamat anak awak, selamat cucu awak nan menikah tu. Aku jauh memilih jodoh kau. Lalu kecik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah tujuannya adalah menyalurkan biologis manusia tu sekalian menambah keturunan. Nabi Muhammad mak godang hatinya ke umatnya banyak di akhirat besok kok. Godang hatinya. Indo seorang berdua anak awak banyak kok bisa dipupuh betul. Ikut dah. Ada puluh aturan-aturannya. Itu zaman kini mbak lah terpengaruh awak dek budaya luar tu. Nabi menyukui ke umatnya besok kok banyak di akhirat mak. Bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibanyakkan di akhirat besok kok umat Nabi Muhammad lah nan paling banyak. Sebab masuknya pun panjang. Mulai dari Nabi Muhammad diutus sampai sekarang kini masih lagi awak. Setelah awak masih lagi generasi-generasi seterusnya. Maka umat Nabi Muhammad banyak, maka inyo bangga. Lalu apalah tujuan pernikahan tu? Menjalin hubungan bangke kekeluargaan. Baik keluarga nan perusi, jo keluarga si laki-laki. Kalau dulu Indo sayang kenal, kini ko olah sayang kenal. Itulah nan disebut Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Manusia kata Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari sepasang laki-laki jo padusi. Itu dulu Nabi Adam jo Siti Hawa. Dari situlah asal muasal manusia kan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu setelah manusia ko diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan padusi, maka manusia ko lai berbangsa-bangsa, lai pulau basuku-suku, gunanya lita'arafu supaya saling kenal mengenal. Lai suku Melayu mak, aikulah awak ko suku Melayu. Ke suku Melayu awak. Lainan suku Mandeliang, lainan suku Jawa. Itu basuku-suku. Allah nan membuat nan basuku-suku kau bukan atas kehendak awak. Mengapa ustaz dari suku Melayu ndoleh bisa menjawabnya kecuali ikulah kehendak Allah. Mengapa apa dari suku Mandeliang indo bisa menjawabnya kecuali ikulah ketentuan Allah. Mengapa dari suku Jawa indo bisa menjawabnya ikulah ketetapan Allah. Mengapa lahir dari suku Nias
Indo bisanya menjawabnya. Inilah ketetapan Allah. Maka kalaulah ikut ketetapan Allah, semestinya suku antara suku, kelompok antara kelompok, indolai saling merendahkan atau saling menghinakan. Sebab apa? Iko adalah ketetapan dari Allah. Kadang-kadang kan begitu lainan alergi jo suku-suku kue. Itu ndak boleh badoso godang, ba apa do badoso, sebab itulah ketetapan Allah. Kalau awak hina sebab kesukuan, berarti awak hina ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menghina ketetapan Allah berarti melanggarnya. Maksiat awak kepada Allah. Maka kadang-kadang jemaah bait itu nampaknya sukunan lain tiba tu. Baubah nampak raut wajahnya, Pak. Ikon do boleh di dalam agama sebab awak merendahkan dan telah Allah tetapkan. Kemudian berbangsa-bangsa. Alhamdulillah Pak, awak satu bangsa. Lainan Arab, lainan Eropa. Iko gunanya untuk saling kenal mengenal. Diciptakan oleh Allah sampai jemaah yang saya muliakan saling kenal mengenal tu melalui jenjang pernikahan. Jadi besok ko jemaah umat-umat ambo apa-apa ambo kok lelah umpamunan tibo awak orang Melayu tibo nan Bataknya tibo. Kalau sesuai Pak, jangan dibatasi. Sukunya Batak, jangan. Tak boleh di dalam agama. Sebab sama saja di pandangan Allah manusia kondolenan berbeda dan membedakannya cuma sebuah, yaitu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang nan mulia di sisi Allah tu hanyalah perkara takwa kepada Allah. Dari apapun bangsanya, dari apapun sukunya, indolai berbeda di pandangan Allah kecuali ketakwaannya. Datang suku lain sesuai agama akhlak elok, taimu insyaallah selamat. Ini kadang-kadang mereka jemaah apa-apa ambo dia berbeda adatnya. Itu bisa. Borek bermasalah, susah dipeton tu. Jangan, sebab awak masih lain landasan yang paling kuat, yaitu landasannya adalah agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah tujuannya memperbanyak keturunan, maka Nabi perintahkan kebakinan laki-laki kau apa kecik Nabi? Nikahilah perempuan nan subur nan muagih keturunan yang engkau cintai. Baitu Nabi sebut tazawwajul waludal wadud, kecik Nabi. Nikahilah padusi nan subur nan muagihkan keturunan yang engkau cintai. Jadi itu tujuan nikah, cai nan subur. Ambo Pak Ustaz, olah menikah sekian boleh tahun, indolai dapat keturunan Pak Ustaz. Ambo boleh atimbo meninggalkannya sebab ambo sayang jo cinta koinyo. Jangan tinggalkan, kok dapat jo mampu tambah seorang lain. Itu tinyo jalannya jangan tinggalkan puluh do. Beko ditinggalkan puluh, ndak bisa. Kok mampu asonya mau ditambah bagi. Sebab Al-Quran namanya bukan begitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wahai laki-laki, nikahilah perempuan itu 2, 3 sampai 4. Banyak abang dah. Banyak. Abang lah berapa orang bang? Seorang bau. Alai jatah 3 lah itu. Itu kan disebut tapi ndak putus sampai di situ ayatnya. Kalau engkau khawatir untuk tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukup seorang. Surah An-Nisa ayat ke-3.
beko sampai kumah iyo nan disebut ustaz ku sampai ompek ko. Beko sampai kumah buka Al-Quran, colik surah An-Nisa ayat ketiga. Dicolik bau kamu ko kakak di rumah. Oh dia membaca Quran lagi tu dulu ke cawak. Pura-pura dibuka surah An-Nisa ayat ketiga tu. Cuba adik baca ayat itu kuah. Dibacanya tu. Cuba terjemahkan. Cuba baca terjemahannya. Nikahi kamulah perempuan itu 2, 3 atau 4. Apa maksudnya tu dia ke cawak? Jadi Indo awak menjawabnya. Ayat Al-Quran menjawab. Kalau lain mangkosu itu Kalau lain mangkosu. Tapi ko bapa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambo ko Indo manyuwuh dah. Indo manyuwuh bagi ambo dah bah. Beko bapa ibu sabukan pula ikut ustaz ko no bona ko. Lah manyuwuh nampaknya ko. Iko jadi permasalahan rumah indah. Tapi itulah disebut di Allah di dalam Al-Quran. Bahasanya nan laki-laki ko menikah. Nikahilah wanita nan sehatnya nan mampu muagih keturunan. Sebab tujuan pernikahan ko bukan hanya semata-mata menyalurkan biologis, tapi mendapatkan keturunan-keturunan nan baik nan soleh jo solehah. Jangan sampai terjadi pak, di awak membatasi anak nanti dulu nak olem saatnya lagi gau umur muda lah berapa umur 20 tahun, tunggu dulu sampai umur 25. Di awak batasi semantuknya lah bakawan-kawan pak. Terjadi nan Indo awak inginkan dek togah awak kocako, baulah di situ lai timbul penyesalan awak ke bagi Allah. Kalau inyolah meminta dinikahkan, maka wali mesti menikahkannya. Anak gadis, kalau lah sampai inyo meminta untuk dinikahkan, pak, nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Jangan awak halangi-halangi juga. Kadang-kadang be indah sesuai juga awak juati awak. Awak halangi anak awak kau. Kalau inyolah meminta mau nikahi, berbeda pak kalau statusnya nan pada situ jando. Kalau entah mau orang mengecek kok nanolah jando ku bang inyo tulah bisa menentukan pilihannya. Inyolah sebab pernah menikah. Kalau anak gadis apa umak lain mempunyai power untuk memasuk anak untuk menikah. Baitulah sampai wali ayah jo ongku itu namanya wali mujbir dan bisa memasuk si anak gadis. Gau menikah nak. Gau ongku kecik ongkunya ke cucunya gau menikah. Lai power untuk memasuk. Nampak si main-main juga oleh mulai langkah sini le bisa awak memasuknya pak. Maka nikahkan jangan dihalang-halangi. Jangan pula besok ke jemaah dek sebab maharnya maku gagal pernikahan. Si anak menyebut kok berapanya aja lah bang. Datang ke cik Syuma, oh dah bisa kok berapanya aja dah. Olah bersekolahkan kopi lah serjana lah S1 bersekolahkan. Tahu berapa kini kau target S1 tu? Kociknya 30 juta. Tapi mak anda ke piang abang tu segitu. Nilai keceknya bang ama 20 juta lah nyo. Oh, dah bisa. Lah banyak ke piang butabuse keluar kecik umaknya. Menyongolakan gau. Kalau 20 juta, jangan jadi lain. Cari nan lain. Adik awak togah-togah tak jadi nan indah-indah. Jangan sampai dia ulah mahar, gagal anak awak nan menikah tu. Kau insyaAllah kau bapa ibu yang dimuliakan oleh Allah ikut di share ke YouTube ha. Kau banyak ditonton dek pemuda-pemuda. Kau ya cocok kau ketika tu kau. Maka jangan gara-gara itu gagal anak menikah. Bapa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan tu hukumnya adalah sunnah. Kalau inyo sampai mesti terpaksa takut khawatir jatuh kepada kemaksiatan, maka bisa jadi hukumnya menjadi wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dek kutuisa pun lah nak masuk. Mungkin kajian kita pada kesempatan kini kau, ikulnya nan bisa sampaikan waktu jam 9 boleh 32 sekitar 2 minit lain ni bang.
masuklah kutusa, mungkin masih lainan ondak buduk je menjawab, maka dagih kesempatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak maaf dan terima kasih. Barangkali di penyampaian kuliah menyinggung hati jo perasaan, ambo meminta maaf kepada jamaah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.